Pada suatu malam yang tenang, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, para warga sedang beristirahat setelah seharian bekerja di ladang. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, terdengar suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Semua tampak damai, hingga suara aneh terdengar dari kejauhan. Bruk, bruk, suara ranting patah dan tanah bergetar membuat beberapa warga terbangun. Mereka saling berpandangan dengan wajah bingung. Apa itu? Gempakah? Tanya seorang bapak. Namun, tak lama kemudian, dari kegelapan, muncullah bayangan besar bergerak perlahan. Ya, itu adalah rombongan gajah liar. Ada 5 ekor gajah besar dengan anak-anaknya. Dengan tubuh perkasa, mereka berjalan beriringan menuju desa. Aroma hasil panen yang tersimpan di lumbung dan kebun yang penuh tanaman membuat mereka tak kuasa menahan lapar. Begitu sampai di kebun warga, para gajah mulai merusak pagar kayu dan memakan tanaman pisang, tebu, serta padi yang baru saja menguning. Suara cabikan batang terdengar keras, daun-daun beterbangan, dan tanah hancur diinjak kaki-kaki besar itu. Warga desa yang mendengar kegaduhan bergegas keluar rumah dengan obor di tangan. Mereka kaget, panik, dan sebagian ketakutan. Astaga, gajah, mereka masuk ke kebun kita, teriak seorang ibu. Semakin lama, semakin banyak warga berkumpul. Ada yang membawa kentongan, ada yang memukul-mukul panci, ada pula yang meniup trompet dari bambu. Suara bising itu dimaksudkan untuk menakuti gajah agar pergi. Namun, gajah-gajah itu tampak tenang, seakan tak peduli. Mereka terus menikmati makanan di depan mata. Seekor gajah betina dengan anaknya malah maju lebih dekat ke lumbung padi. Warga semakin panik. Kalau dibiarkan, habislah panen kita, kata seorang petani tua dengan wajah gusar. Akhirnya, warga mulai bergerak bersama. Mereka menyalakan api dari jerami kering, lalu membuat lingkaran cahaya di sekitar ladang. Asap mengepul, nyala api membuat suasana semakin tegang. Gajah-gajah itu mulai gelisah, mengibaskan telinga, dan mengangkat belalai sambil mengeluarkan suara keras, "Pau!" Suara itu bergema hingga membuat beberapa anak kecil menangis ketakutan. Namun warga tetap bertahan, memukul-mukul benda keras, berteriak serentak, dan menyalakan obor lebih banyak. Perlahan tapi pasti, gajah-gajah itu mulai mundur. Mereka tampak bingung, melangkah ke kiri lalu ke kanan, hingga akhirnya memutuskan kembali ke arah hutan. Saat gajah-gajah itu menjauh, warga menarik napas lega. Beberapa orang terduduk di tanah, kelelahan namun bersyukur. Malam itu desa kembali tenang, meski sebagian kebun rusak parah. Keesokan harinya, di bawah cahaya matahari pagi, para warga berkumpul di balai desa. Mereka membicarakan kejadian semalam. Seorang kepala desa berkata dengan suara bijak, "Gajah tidak salah. Mereka juga lapar, dan hutan tempat mereka mencari makan semakin sempit karena ulah manusia. Kita harus mencari jalan agar hal ini tidak terulang. Bukan dengan melawan, tapi dengan cara hidup berdampingan." Warga terdiam, lalu mengangguk setuju. Sejak hari itu, mereka bertekad menjaga hutan di sekitar desa agar gajah tetap memiliki tempat mencari makan, tanpa harus masuk ke ladang manusia. Dan begitulah, malam ketika gajah masuk desa menjadi pelajaran berharga, bahwa manusia dan alam harus saling menghormati, bukan saling merugikan.